Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua masalah itu karena diri kita bermasalah. Semua masalah hadir karena diri kita ini bermasalah dengan Zat yang maha menguasai segala sesuatu. Ketika hubungan kita ini bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti hidup kita ini akan banyak merasakan kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling jauh dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala, sudah jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan mendapati kehidupan yang serba sulit. Kesulitan akan menghimpit dada kita. Penderitaan hadir dalam kehidupan kita karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena hubungan kita ini tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan boleh jadi ketika kita terus jatuh dalam bagaimana kita ini tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mendapatkan penderitaan ya di yaumil qiyamah. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita tidak sadar, tidak menyadari, tidak melihat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui Al-Qur'an, bagaimana cara pandang Al-Qur'an terhadap setiap kejadian apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat sesuatu yang tidak hanya sekedar lahiriah, tetapi bagaimana kita memandang setiap kejadian ini adalah dengan kacamata ruhani kita dan dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merubah bagaimana kita melihat sudut pandang kita terhadap sesuatu kejadian apapun yang menimpa dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita senantiasa meletakkan sudut pandang ya akan membuat kita bagaimana kita meletakkan sudut pandang kita ini dengan sudut pandang yang baik. Karena ketika kita salah melihat sudut pandang di dalam memahami, di dalam menyikapi sesuatu kejadian, akan membuat kita ini menjadi menderita.
Sehingga hadirlah, timbullah dalam diri kita ini perasaan was-was, perasaan gelisah, ya, perasaan takut, ya, ragu dengan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga kita akan senantiasa berprasangka buruk terhadap apapun yang menimpa diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, berjuang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perang misalnya, ya. Nah, perang ini adalah sesuatu yang banyak orang yang tidak suka untuk berperang, ya, atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitupun ketika kita dalam kehidupan kita ini, ya, ada sesuatu yang membuat kita tidak suka dari dalam melaksanakan apapun setiap perintah, ataupun ketika dalam kehidupan kita ini kita mendapatkan menimpa sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu musibah yang buruk terhadap kehidupan kita, belum tentu apa yang menimpa, apa yang kita tidak senangi ini, sesuatu kejadian yang tidak kita senangan ini, belum tentu itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi boleh jadi itu adalah sebuah kebaikan. Atau sebaliknya, boleh jadi ketika kita menyukai sesuatu, belum tentu itu adalah menjadi baik, tetapi boleh jadi itu adalah sesuatu yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apapun rahasia di balik setiap kejadian. Allah Maha mengetahui apapun setiap kebaikan dari setiap kejadian apapun yang hadir dalam kehidupan kita ini. Sedangkan kita tidak mengetahui, ya. Ilmu kita ini tidak ada. Ilmu kita ini tidak bisa menjangkau apa yang ada di balik setiap peristiwa, apa yang ada dari setiap musibah apapun. Kita itu sangat lemah, tidak tahu apa-apa. Nah, lalu bagaimana sikap kita, sudut pandang kita ini di dalam menyikapi setiap kejadian, peristiwa, musibah apapun yang terjadi, baik dalam kehidupan diri kita maupun yang terjadi dalam lingkungan kita, sekitar kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Maka dua hal yang harus kita rubah sudut pandang berpikir kita, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Suhaib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min,
In asabatu sarra'u syakara fakana khairullah wa in asabatu dharra'u sabbara fakana khairullah. Ajaban, sungguh sangat ajaib, sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Li amril mu'minin, setiap urusan, setiap masalah orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah menjelaskan, sungguh akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menarik, yang menakjubkan, yang sangat ajaib, bahwa urusan setiap orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Ya. In amrahu kullahu khairun. Ya. Ia akan menganggap bahwa setiap masalah, setiap urusan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia akan mengatakan khair, itu adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'minin, dan ini tidak akan kita jumpai, sikap ini tidak akan kita dapati kecuali orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa di balik setiap kejadian apapun ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu, dua sikap yang harus hadir dalam diri kita adalah, yang pertama adalah in asabatu sarra syakara fakana khairullah. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam kenikmatan, ya, kebahagiaan, sesuatu yang kita senangi, maka hendaklah kita melihat dengan sudut pandang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita senantiasa bersyukur setiap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang senantiasa bersyukur, maka akan senantiasa ditambah kembali nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tambahkan kenikmatannya, ditambah kebaikan-kebaikannya. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Tapi ingat, siapapun yang senantiasa ingkar, tidak pandai bersyukur terhadap segala kebaikan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi Allah akan memberikan azabnya yang sangat pedih kepada kita semuanya. Ini sikap pertama seorang mukmin yang sangat luar biasa yang harus hadir. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat sesuatu itu dengan sudut pandang sabar. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairullah. Ketika seorang mukmin ini tertimpa sesuatu kesulitan, kemudaratan, ya, musibah, apapun yang menimpa dirinya yang tidak dia sukai, sabara fakana khairullah, maka ia akan memiliki sudut pandang senantiasa menetapkan sabar. Dan sabar ini adalah sebuah kebaikan baginya. Inilah dua hal yang senantiasa diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita melihat segala sesuatu itu dengan dua sudut pandang ini. Ya, pertama adalah sudut pandang syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah sudut pandang bagaimana kita senantiasa menetapkan kesabaran di dalam menerima setiap takdir apapun yang hadir dalam kehidupan kita semuanya. Baru setelah itu, ya,
Sikap kita yang selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa berusaha untuk senantiasa mengintrospeksi terhadap diri kita sendiri. Karena boleh jadi bahwa setiap apapun yang menimpa kepada diri kita, sesuatu yang buruk menimpa kepada diri kita, karena diundang oleh kesalahan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 40 ayat di dalam surat 42 ayat 30. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Ya, apapun musibah yang menimpa kepada kamu sekalian, fabima kasabat aydikum, semua itu karena diundang oleh sikap perilaku dirimu sendiri. Jadi ingat bahwa apapun yang menimpa itu disebabkan karena kita sendiri yang mengundangnya. Maka inilah yang harus menjadi sebuah introspeksi muhasabah diri kita. Perbuatan apa nih ya yang menjadikan sesuatu keburukan itu hadir dalam kehidupan kita, yang menjadikan musibah itu hadir ke dalam kehidupan kita. Itu yang harus senantiasa kita lakukan, ya. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan juga bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, karena boleh jadi apa yang menimpa tadi dan setiap keburukan, walaupun itu diundang oleh kesalahan diri kita, pada intinya Allah senantiasa sayang kepada hambanya. Allah hendak membersihkan diri kita dari segala dosa keburukan yang pernah kita lakukan. Artinya musibah itu hadir sebagai bentuk kifarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa dan kesalahan diri kita bagi orang yang beriman. Tapi ingat, bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan sebuah azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri kita semuanya, ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang selalu sabar terhadap setiap ujian, musibah apapun, dan menjadi hamba-hamba yang selalu introspeksi, ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.